Rorik TV. Jika kamu ingin tahu tentang timnas Garuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berita dari timnas Indonesia yang terbaru ya, dari Patrick Kluivert. Baik, kedatangan dari Patrick Kluivert ya sebagai pelatih timnas Indonesia menuai tanda tanya soal sosok striker ya, sosok yang ada di lini depan yang akan jadi opsi utama. Jadi siapa yang bakal terpilih, siapa yang tersisi, hingga saat ini belum ada bayangan utuh tentang skuad timnas Indonesia racikan dari pelatih baru Patrick Kluivert ya. Kemungkinan besar kalau secara umum skuad racikannya kemungkinan tak jauh berbeda dari era STY ya. Bicara di lini depan juga tampaknya Kluivert tak banyak mengubah komposisi yang sudah ada, karena dengan pemain-pemain yang ada sekarang ya, peninggalan dari STY, nama-nama seperti Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk kemungkinan bakal akan tetap mendapat tempat. Patrick Kluivert bahkan lebih banyak seiring bertambahnya pemain naturalisasi baru. Yang teranyar ada Oli Romeni untuk menambah daya gedor dengan pakem 4-2-3-1 dan 4-3-3 praktis. Kluivert butuh satu ujung tombak yang berdiri sebagai pemain nomor 9. Oli Romeni jadi kandidat terkuat karena di Oxford United biasa dipasang demikian. Sebelum STY kerap memasang Rafael Strijk sebagai ujung tombak dari timnas. Namun sebagai eksekutor, striker 21 tahun ini belum matang ya. Dari dua penampilan, Rafael Strijk baru menyetak 1 gol ya. Persoalannya Oli Romeni juga belum begitu nyetel dengan klubnya Oxford United sejak bergabung pada Januari lalu ya. Dari 6 penampilannya, striker 24 tahun itu baru menyetak 1 gol. Tapi Oli Romeni punya pengalaman yang lebih panjang. Ia pernah berseragam dari FC Utrecht, terus FC Emmen dan NEC Nijmegen. Dengan rekam jejak ini, besar kans untuk Kluivert bakal mengutamakan Oli Romeni. Alhasil, Rafael Strijk mungkin akan bermain lebih melebar jika jadi starter. Kebetulan yang bersangkutan sering tampil juga sebagai penyerang sayap ya, yaitu terutama sayap kiri. Pernah pula ia dari penyerang sayap kanan, karena di sisi kiri sudah ada Ragnar Oratmangun. Tapi di sisi kanan Rafael Strijk harus bersaing. Strijk harus bersaing dengan Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri yang biasa dipasang di posisi itu. Jadi ada kemungkinan Strijk jadi pilihan kesekian mengingat performa klub belum menyajikan. Strijk seakan lenyap karena sudah 2 laga beruntun tak masuk dari skuad di klubnya Brisbane Roar. Ia terakhir main pada 7 Januari lalu, kemungkinan jadi cadangan di tempat ya, laga sebelum hilang dari skuad. Dengan kecenderungan Kluivert memperhatikan jam terbang pemain di klub, terutama yang terakhir-terakhir ini ya, bukan tak mungkin Strijk sementara tersisi sebab opsi penyerang murni masih ada Ramadhan Sananta. Ada satu nama lagi yakni Dimas Derajat, namun sang pemain sedang mengalami cedera ya. Kemudian Kluivert juga berkesempatan mengorbitkan dari striker muda Jen Raven dapat jadi pilihan. Lalu Hoki Caraka juga jadi langganan daftar panggilan dari era STY lalu ya. Namun keduanya meski diasah lagi, baik ujian berat bagi Patrick Kluivert selain berupaya meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah mengasah timnas Indonesia yang belum bisa dipandang sebagai momok bagi lawan-lawan nanti ya. Di era STY dominasi top skor timnas Indonesia bukan penyerang murni. Mereka yang jadi pencetak gol terbanyak adalah Witan Sulaiman 9 ya, 9 gol, Egy Maulana Fikri ada 8 gol, Dimas Derajat 6 gol, dan Ricky Kambuaya 5
gol, dan Egy Maulana Fikri sebagai winger muda berbakat Indonesia kini menjadi sorotan ya setelah tampil gemilang bersama Dewa United di BRI Liga 1 dengan catatan gol dan assist yang mengesankan. Egy menunjukkan bahwa ia layak menjadi andalan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ya, kinerja konsisten ini membuat tidak hanya menjadi pemain kunci di klub, tetapi juga kandidat kuat untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia ini ya. Performa dari Egy Maulana di Liga 1 Indonesia sangat mencolok. Ia telah mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di timnya. Catatan ini jauh melampaui dari pencapaiannya di musim lalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.